jumpa lagi bersama kami di Bocor Alus Politik bersama saya Stefanus Pramono. Gua Husin Abri Domoran. Francisca Kristirasana. Kembali Lagi bersama Cica. Wey. Kalau Cica sudah hadir, di situ ada yang diobrak-abrik. Ya. Tapi gue mau tanya satu hal sama Gimana lo, Pram. Ada yang berbeda. Gue lama nggak di sini kan. Ada yang berbeda dari lo. Apa Lo tuh? tidak memakai baju panjang lagi, kaos panjang, tapi sekarang memakai joker. Kaos joker. iya, Apa nih, nih kaos maksudnya? joker, ya. Tapi belum kering dia. Oh, bajunya Enggak. satu itu nggak ganti-ganti aja. Ada dong, gue punya stok banyak lah. Tapi ini, Apa message-nya? Joker ini ya persis lah dengan situasi yang kita hadapi belakangan ini, ya kan? Bahwa ada orang yang berakting atau bertingkah seperti Joker gitu ya. Kelihatannya tersenyum, tapi ternyata jahat luar Yang biasa. adalah Siapa Yang Pram? adalah nanti kita bahas. Oke. Wah, Kemarin pas seru tuh, Cak. Ya. Pram, kita dikuyo-kuyo habis ya Iya. di Putusan MK ya? Putusan MK di komen YouTube, di Instagram juga dia bilang informasi Tempo tuh nggak akurat, hoax segala macam kan. Iya, betul. Tapi begitu putusan MK memutuskan 90 hebat Tempo segala macam. padahal itu Sabar. putusan kan masih berjalan. Putusan itu Iya. masih banyak nomor-nomornya kan. Gue Betul. juga di WA-in banyak orang kan. Gimana nih, bener gak? Sabar bro, masih ada putusan gugatan 9091. Iya, iya. Ini bakal gol, gue bilang gitu kan. Iya. Ya terbukti lah informasi Iya. kita akurat ya Bang. Betul. Karena kita Betul. kan mencari informasi dari berbagai narasumber dan Ya. verifikasi kan. Persis, Bang. persis. Tapi tadi seperti yang Husin bilang, kita memang berdasarkan keterangan dari narasumber yang sudah diverifikasi sehingga kemudian bisa kami tampilkan di Bocor Arus Politik. Menaruh telinga di banyak tempat. Persis, persis. Yang satu naruh telur di banyak keranjang, kita telinga di banyak tempat. Oke. Dan informasi itu tentu saja bisa berubah ya. Pagi apa, terus kemudian sorenya apa. Sementara ini kan kita juga melihat perkembangan politik begitu dinamis. Sangat dinamis. Sangat dinamis. Yang dulunya ngomongnya nggak tertarik, terus kemudian terlibat banyak intrik gitu kan. Yang ngomongnya nggak mau atau nggak cawe-cawe ternyata menjadi aktor utama gitu ya. Aktor utama lagi ya kan. Siapa? Joker? Joker. Joker. Kaos lo kan? Di kaos gue tentu saja. Ntar ditutup macam-macam lu Pram. Gak apa, tapi kita happy ya. Ternyata cukup banyak yang memberikan respons positif juga. Dan untuk mendukung jurnalis berkualitas, jangan lupa subscribe akun YouTube Tempo.co. Jangan nonton video downloadan, langsung pergi ke sumber aslinya, masuk ke kanal YouTube Tempo.co, subscribe dan nikmati Bocor Alus Politik. Kalian juga bisa baca laporan Tempo yang dalam, detail, lucu, jenaka di link deskripsi di bawah ini. Dan jangan baca serta jangan sebarkan konten bajakan. Ada hak ciptanya di sini. Ada hak ciptanya. Ya kan? Dan juga untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Meskipun muka Pram tuh di TikTok banyak dipotong-potong kita Iya, tahu. muka lo juga sih. iya, Bener ya? Jangan lupa. Aduh, gue generasi non TikTok ini. Masih belum aktif di TikTok. Tapi oke, mau main apa kita hari ini? Ini taping malam nih, Kamis malam. Kenapa malam? Karena perkembangan politik dinamis ya, Pram. Persis, Mungkin persis. kita bahas after putusan MK dah. Maksud gua adalah prosesnya MK, lalu dampaknya apa sih di koalisi-koalisi ini, Pram? Menarik Oke. gak kira-kira ya? Ya, Tapi betul. yang gue dengar kalian jangan disembunyiin infonya nih. Ya. Kalian juga sudah tahu nih apa yang terjadi di MK ya kan pada masa sebelum putusan 90 dan 91. Ya. Dan dengar-dengar ada yang disebut oleh banyak orang sebagai skandal. Ya kan? Gimana, Cak? Ya. Gimana, Cak? Nah, yang terjadi di MK ini yang menarik. Gimana? Sen, Pram. Gimana? Ya. Kita sebenarnya sudah pernah menulis ya 2 atau 3 minggu yang lalu ya soal bagaimana dinamika di MK, Ya. pencabutan, kemudian pembatalan pencabutan segala macam. Ya. Ya, jadi ada upaya Ketua Hakim MK yang adalah pamannya Gibran Anwar dan Usman ya. Anwar Usman, Anwar Usman. dan iparnya Presiden Jokowi ini untuk mengkonsolidasikan putusan dari gugatan nomor 29, 51 dan 55. 3 gugatan awal tuh. 3 gugatan awal yang diajukan oleh beberapa pihak termasuk oleh PSI. Oke. gitu. Nah, awal-awal ketika gugatan itu masuk gitu ya, kan ada proses segala macam ya. Iya. Nah, Anwar Usman ini mencoba untuk berkomunikasi dengan Oke. hakim-hakim MK. Ini menurut narasumber kita, seorang pejabat lah ya di Di MK MK. yang mengetahui proses-proses di dalam gitu. Jadi Anwar Usman ini mendatangi beberapa hakim MK dan mengatakan kalau bisa kita cepat saja mengeluarkan putusan untuk mengabulkan. Oh, mengabulkan. Untuk mengabulkan putusan. Mengabulkan menurunkan usia ya dari Menurunkan 40 usia. 3 gugatan awal kan begitu Betul. ya. Dan antar hakim MK ini saling cerita gitu. Dan ada pejabat juga yang yang mengetahui cerita itu gitu. Jadi kita dapat cerita dari situ gitu, Pramsin. Nah, setelah itu dirapatkanlah oleh hakim-hakim MK 3 gugatan ini. Jadi dirapatkan terus ini mau seperti apa segala macam. Nah, Hakim Saldi Isra itu menyarankan untuk bagaimana kalau diplenokan saja. Oke, diplenokan. Diplenokan saja 3 gugatan ini. Setelah diplenokan yang setuju pleno itu komposisinya 4-4-1. Jadi 4 setuju, Anwar Usman ada di 4 setuju untuk diplenokan ini. Jadi kan kalau 4-1-4 dan 4 tidak setuju dan 1 tidak punya legal standing. Dan 4 yang setuju ini dianggap porsinya lebih banyak karena ada hakim MK di situ, Iya. ketua hakim MK di situ. Anwar Usman punya bobot di situ. lebih besar ya dibandingkan hakim lainnya. Iya, dan setelah pleno itu seharusnya kan ada RPH ya untuk memutuskan apakah gugatan ini akan diterima atau tidak. RPH itu rapat permusyawaratan musyawaratan hakim. hakim. Iya. Oke. Dan batas ya antara
proses di awal dengan RPH terakhir itu sangat lama ya. Sen ketika narasumber itu kita temui ya. Ya, dia bilang 2 bulan ya. Sampai 2 2 bulan bulan. itu nggak jalan-jalan. Iya. Yang info kita dapat terima itu dia Iya. bilang karena sangat yakin lah bahwa putusan itu dikabulkan, ditunda 2 bulan. Begitu Iya. begitu sidang dibuka, berbaliklah hasilnya kan, Cak. Nah, ya. yang menarik ketika sidang RPH dibuka itu, Sen Pram, ketika RPH gugatan 3 gugatan ini dilaksanakan tanggal 18 September, seperti yang sudah kita tulis sebelumnya, ternyata Anwar Usman tidak ikut. Tidak ikut. Dan menitipkan pesan ke Saldi Isra bahwa saya tidak ikut sidang ini karena ada konflik of interest. Oke. Gitu. Karena sidang Bagus dong karena saat itu. iya, dan karena gugatan ini memang arahnya kan ke situ kan, ke Gibran. Dan salah satu hakim yang adalah Arif Hidayat itu sampai menyatakan dalam sidang begini, saya mengapresiasi Wah, ketua hakim. memuji Iya, memuji Anwar Usman ya kan. Padahal mereka Usman berdua yang- itu kan apa ya istilahnya seperti Tom and Jerry lah ya. Satu kanan satu kiri begitu Dan maksudnya. mereka kalau nggak salah juga kan bersaing ya Untuk waktu ketua pemilihan MK kemarin. Betul, betul. Dan Arif Hidayat kalah gitu. Tapi Arif Hidayat kemudian menyampaikan apresiasinya. Oke. Ya, dan disampaikanlah itu apresiasi itu di sidang bahwa Anwar Usman adalah seorang negarawan gitu Oke. bahasanya. Dan informasi atau bocoran dari 2 orang pejabat yang kita temui ya, Sen Pram, itu mengatakan bahwa Anwar Usman ini sebetulnya tidak menyangka dari hasil gugatan tadi. Hasil Nggak putusan menyangka atas gugatan akan kalah. akan ditolak. Ditolak. Dengan komposisi penolakan itu 6 Oh. dan 2. 6 menolak, 2 menerima, dan 1 kan Anwar Usman nggak ikut. Anwar Usman tidak ikut. Oke, berarti dia sudah lobby pertamanya dia gagal ya. Agak. Bisa dikatakan begitu kali ya. Oh, Akhirnya anggap berhasil, maka dia nggak datang waktu di putusan kan. iya, iya. Oke. Nah, yang menarik adalah beberapa hari setelah itu terjadi RPH, dan kita sudah menulis itu RPH mendadak. Dadakan ya? Ya, Ini rapat 91 musyawarah ya? hakim untuk gugatan 90 dan 91 Oh, yang diajukan membahas oleh 2 anaknya Boyamin. Boyamin Saiman. Saiman. Dan beberapa hari setelah putusan 3 gugatan itu ada rapat hakim yang dilaksanakan secara mendadak atau sebetulnya tidak terjadwal. Kenapa Oke. tuh? Kayak bikin pisang ya? Habis makan pisang kita. Ya. Terus? Dan ini untuk membahas 2 gugatan. Gugatan nomor 90 dan nomor 91 Oh, yang diajukan oleh anaknya Almas Boyamin. dan Arkaan tuh ya, Tuh, anaknya Boyamin. anaknya Boyamin Saiman yang sudah kita tulis di Majalah Tempo beberapa pekan lalu. Dan di situ ternyata Anwar Usman hadir. Oke. Ketua Hakim MK Nah, ini hadir di seperti situ. disampaikan oleh Saldi Isra ya Di dalam dissenting dissenting opinion-nya. opinion-nya ya. Kenapa tuh dia? Bahwa putusan itu kemudian berubah karena Iya. ada kehadiran ketua MK. Ketua MK. kan. Di situ ya. Betul. Cak Pram, ada cerita lucu tuh di RPH mendadak itu. Kenapa? Karena kan tadi kan kita cerita ya, Arif Hidayat itu menyanjung lah, memuji lah Anwar Usman Ya. karena tidak ikut di 3 gugatan awal, karena dibilang negarawan. Oh, dianggapnya sebagai negarawan ya. Karena tidak mau ikut karena conflict of interest itu gitu kan. Tapi di sidang itu ada yang cerita bahwa dia mencabut omongan itu. Oh. Karena Anwar Usman hadir di Oke. di sidang RPH itu ya. Oh, sebelumnya dia tidak hadir. Tidak hadir. Ah. Tapi hadir. Keterangannya sama atau berbeda? Sen? Enggak, ditanya kenapa? Kemarin saya nggak hadir karena sakit perut. Sakit sekali juga. Aduh, lucu tuh. Iya, oke. Memang kalau banyak tekanan sakit perut kali ya. Deg-degan juga. Deg-degan Tapi juga. Anwar Usman saat itu di kantor kan? Di kantor, Ya. kabarnya begitu ya, informasi kita terima. Nah, itulah awal mula cerita dari putusan MK yang keluar atau dibacakan kemarin itu, Sen Pram, yang banyak dikritik oleh civil society ya dan beberapa pihak gitu. Komentar publik juga negatif banget itu. Betul. Dan kayaknya juga membuat suara di Prabowo Gibran turun Itu, ya. oh iya, turun itu. Tapi Ya, nanti nanti dulu, dulu ya. jangan dulu, jangan berbicara Tahan dulu, efek tahan MK dulu. itu. Tapi Tahan kita dulu. masih ada cerita nih harus gue sampaikan. Nah, gugatan nomor 9091 ini sempat dicabut nih di hari Jumat, sudah disidang dan dicabut. Tapi narasumber yang kita temui ya, Cak ya, Pram, di hari Sabtu gugatan yang sama tiba-tiba masuk lagi. Artinya membatalkan pencabutan itu. Oke. Mengajukan lagi segala macam. Dan menariknya yang mengantarkan itu bukan satu orang, ada orang tinggi tegap. Sumber kita bilang begitu, tinggi tegap Ya. yang mengantarkan ke MK. Oke. Yang Ada yang awal nih berarti Ada yang ya? awal. Nah, Oke. yang menjadi pertanyaan adalah sangat jarang atau bahkan tidak pernah berkas perkara itu diterima di tanggal libur, tanggal hari merah, Sabtu hari gitu Sabtu. ya. Waktu itu juga disetting kan, kabarnya ada orang yang menerima di situ, tapi petugas yang menerima berkasnya itu libur. Oh, gitu Ya. juga. Libur juga. Nah, akhirnya di Senin berikutnya itu dibahas lah. Tapi dicek segala Ya. macam, tapi blackout date tadi yang Pram bilang gitu. Masuknya terregisternya hari Sabtu berarti. Hari Sabtu Oh, oke. gitu. Harusnya kan sudah dicabut lah ya Pram, Cak. Tapi ya mungkin ada apa ya? Ada arus kuat yang pengen gugatan ini terus berjalan. Oke, artinya dipaksakan terus ya, Ya. supaya ini bisa diterima ya. Betul. Oke. Dan pada akhirnya ya memang gugatan 9091 ini yang membuka pintu buat anaknya presiden. Anaknya presiden. Ya, dan tadi gue Sen Pram diskusi dengan salah satu mantan hakim MK Pak Marwar Siahaan bahwa Oke. selama dia menjabat sebagai hakim itu tidak pernah menemui yang seperti ini. Oh, skandal Tidak. dong ya. Nah,
cacat formil. Ada potensi ini menjadi cacat formil karena secara proses, secara prosedur ini seperti nabrak-nabrak gitu lah. Nah, oke. kalau kata narasumbernya Husin tuh rungkat. Gimana sih? Oh, iya. Jadi kita diskusi nih. Jadi banyak peristiwa yang dia menyorotnya adalah di istana. Pramuka. Oke. Tahun lalu Ojo dibanding-banding kan. Nah, Ini lagu ya? Lagu. Lagu ya? Ini acara 17-an. Jadi ada persepsi bahwa Jokowi ini adalah presiden yang nggak bisa dibanding-bandingkan gitu kan. Oke. Nggak tertandingi. Nggak tertandingi. Tahun ini lagunya udah rungkat, ente-ente. Kehilangan kowe sing paling tak sayang. Pusat MK ini membuat rungkat semuanya Oke. kan. Semuanya ya jadi kusut dan lain-lain. Dan ini berpengaruh terhadap koalisi Prabowo yang Ya. memang di awal memang sangat kencang akan menarik Gibran sebagai cawapresnya Pram. Ya. Nah, gue membaca satu artikel yang menarik dari dari Mbak yang dikirim sama Mbak Bivitri Susanti ya. Itu ditulis oleh Tom Ginsberg. Ini dia profesor di Chicago University School of Law dan judulnya itu adalah Democratic Backsliding and the Rule of Law. Nah, ini menarik karena dia menceritakan bahwa kegagalan demokrasi itu dimulai salah satunya dengan menguasai konstitusi dan juga menguasai Mahkamah Konstitusi. Dan dia menyitir nih satu penelitian bahwa dulu demokrasi itu dibajak atau digagalkan oleh lebih banyak karena kudeta militer. Dan faktor lain adalah oleh incumbent takeover atau pengambil alihan oleh incumbent. Dan rasanya ini sangat relevan ya dengan kondisi Apakah itu Indonesia. relevan? Sepertinya ya kalau baca-baca, wah Indonesia banget nih. Terima kasih itu Mbak Bibip lah. Jadi sejarah itu memang berulang ya. Bisa jadi berulang. Buat Evila juga berulang. Ngomong sih. Informasi yang gue dapatin dari narasumber ya, bahwa putusan ini bocor sebelum diumumkan ke publik. Yang 90 tepatnya ya. Artinya ya keputusan yang membuka jalan untuk Gibran menjadi cawapres ini bocor. Dan kita tahu kan kemudian muncul tuh deklarasi untuk Prabowo Gibran. Gibran. Dan itu sebelumnya kita sudah tulis di majalah Tempo bahwa ini ada instruksi dari Pratikno, Mensesnek ya. Mensesnek gitu kan, supaya segera deklarasi. Dan setelah itu muncul ramai deklarasi. Nah, apakah kemudian masih ada campur tangan dari Pratikno lagi setelah putusan itu? Menarik nih. Beberapa narasumber yang kita temui bilang iya. Oh iya. Jadi di Senin siang itu ada pertemuan di Kertanegara. Kertanegara itu adalah rumahnya Prabowo. Iya. Jadi Prabowo menceritakan saya habis ditelepon Pratikno nih. Untuk segera deklarasi Prabowo Gibran. Itu setelah putusan MK dibacakan Belum 90. sebelum 90. Jam berapa? Jam 5 sore di hari Jam itu. 5 sore. Tapi Prabowo bilang tunggu dulu putusan seperti apa dan respon publik seperti apa. Oh, oke. Makanya kan kalau di berita-berita pertemuan para ketum atau petinggi-petinggi partai itu berjalan singkat kan, Iya. langsung datang buyar seperti itu karena Prabowo belum mau mendeklarasikan Prabowo Gibran. Padahal di situ juga sudah diskenariokan di hari Selasa jam 5 sore Jam itu 5 akan sore. deklarasi. Di hari Senin itu mengumumkan, Selasa deklarasi di hari Oh, ulang tahunnya oke. Prabowo juga begitu. Tapi semua gagal lah karena Prabowo meminta untuk melihat respon publik seperti apa. Oke. Lalu prosesnya di Senin malam Prabowo mengontaklah orang Demokrat ingin bertemu dengan Pak SBY. Pertemuan pun berlangsung keesokan harinya atau Selasa siang di situ. Prabowo bilang ke Pak SBY, dibilang saya pusing Pak. Dia bilang gitu. Karena respon publik begitu negatifnya kan Oh, iya, betul. terhadap Prabowo Gibran ataupun putusan MK ini. Bahkan ini sumber berbeda Cah ya. Ya. Dia bilang hasil survei kalau misalkan Prabowo Gibran itu disatukan turunnya lebih dari 10%. Wow, 2 digit. 2 digit. Berkurang ya? Lumayan ya. Lumayan tinggi sekali kan. Kalau sekarang dia 30 something ya kalau Iya. gua nggak salah ya. Berarti kan tinggal 20-an kan. Iya. Itu. Mengerus ya berarti ya? Mengerus. Ada 3 poin. Gua nyatat nih poin-poinnya pertemuan itu. Yang pertama itu untuk menjaga demokrasi lah. Makanya agak di-hold dulu soal Prabowo Gibran. Lalu yang kedua yang tadi pertimbangan soal elektabilitas Prabowo Gibran itu yang turun. Lalu yang ketiga ini kalau misalkan nggak jadi Gibran itu menyelamatkan Jokowi dan legasinya seperti itu. Jadi Jokowi nggak semakin senja lah di akhir masa jabatannya begitu kan, iya. ditinggalkan dan mungkin saja orang menganggapnya yang positif jadi negatif kan karena adanya hal ini begitu. Gitu. Dan gue pengen mendetailkan sedikit Sen, Apa, silakan. cerita yang tadi di rapat dengan ketum-ketum partai dengan Prabowo tadi. Ketika gugatan itu sedang dibacakan satu persatu. Jadi Prabowo ini kan mengumpulkan ketua umum dan sekjen-sekjen partai. Oh kan? iya, yang si Julhas masih di Cina itu ya? Betul, koalisi Indonesia Maju lah ya, ketua-ketua umum partai itu berkumpul dan saat itu Prabowo bercerita, saya barusan ditelepon oleh Pak Pratik. Tadi yang bilang juga kan? Iya. Dan meminta untuk segera deklarasi. Dan di situ AHY belum datang ketika Prabowo bilang itu. AHY datang terlambat.
beberapa menit lah ya, dan disampaikan ulang oleh Prabowo. Mas AHY, begitu tadi saya menyampaikan bahwa saya ditelepon oleh Pak Pratik, saya sudah memutuskan Gibran, tapi tadi saya ditelepon oleh Pak Pratik, begitu ya, untuk segera deklarasi. Nah, terus saya belum mau. Intinya gini, saya belum mau untuk deklarasi hari ini karena ya melihat respon publik segala macam. Dan di situ kata seseorang ya yang hadir ada di tengah-tengah situ mengatakan bahwa respon AHY ini sedikit kaget gitu lah. Loh, oh ini udah putus gitu. Gitu. Dan mungkin itulah yang kemudian mendasari pertemuan Prabowo dan SBY itu di hari berikutnya. Dengar-dengar ada juga perintah dari istana keesokan harinya setelah pertemuan Prabowo dengan ketua lagi-lagi dari yang Pram bilang, Pak Pratikno yang memerintahkan Prabowo supaya menghold acara yang berkaitan dengan Prabowo Gibran, termasuk deklarasi di hari itu. Pratikno pertama memerintahkan supaya ada deklarasi Prabowo Gibran, tapi sehari kemudian dia memerintahkan supaya semua di hold. Betul. But why? Pasti dia memerintahkan dia juga kan. Tapi lagi-lagi, but why? Apakah telepon dari China? Gimana tuh? Jangan-jangan ada yang panik nih melihat reaksi publik. Karena kan menarik Jokowi ini sangat memperhatikan survei dan medsos ya. Dan itu sangat negatif gitu kan. Apalagi tadi yang 2 digit itu turun surveinya. Dan coba lu cek deh netizen sangat mengkritik habis-habisan begitu kan. Bahkan bocor halus ini dipakai buzzer-buzzer yang dulu nyerang Jokowi kan. Kalau kemana-mana ya. Gitu kan. Dan seperti yang sudah kita tulis ya, Sen Pran, bahwa Jokowi ini sangat juga memperhatikan survei. Iya, survei Untuk mengukur apakah Gibran ini akhirnya diberi restu atau enggak gitu. Di tulisan kita sebelumnya itu kan Jokowi berdiskusi dengan beberapa lembaga survei. Salah satunya diundang ke istana gitu, dan saat itu survei Gibran masih di bawah Erick Thohir, tidak salah ya waktu itu ya, dan itu survei sudah disampaikan ke publik juga gitu, dan ya itu apakah Jokowi ini kemudian akan menunggu survei-survei lainnya, karena informasi yang kita dapat dari beberapa narasumber ya, dan diakui juga oleh orang dekat Jokowi bahwa Jokowi ini memang sedang menunggu sekitar lebih dari 3 survei untuk menguatkan benar apa enggak sini survei setelah, ini senegatif itu setelah MK membacakan putusannya begitu. Berarti bohong dong kalau Jokowi kemudian bilangnya soal partai, soal pilpres hanya pada partai-partai gitu. Dia kan mengaku tidak ikut-ikutan, tidak cawe-cawe gitu. Berarti nggak bener dong gitu kan, kalau kita lihat. Ini kalau kita main Twitter ya, main medsos, kalau mempercayai omongannya Jokowi adalah artis baliknya, Pram. Itu pernah disampaikan Pram juga deh kayaknya. Jadi kalau membaca Jokowi ya gitulah ya. Kelas lu bagus, Pram. Apakah dia? Bukan. Joker kan itu kan. Joker. Oke. Nah, tapi lu percaya nggak sih dengan segala yang sudah terjadi ya selama ini? Apakah lu percaya bahwa Jokowi itu memang tidak cawe-cawe dalam perkara pilpres, dalam gugatan MK dan lain-lain? Loh kan dia bilang saya ini cawe-cawe kan, udah pernah di Sarina kalau gua nggak salah. Cawe-cawe, tapi cawe-cawenya kan ya yang begitu, bukan kemudian sampai begini gitu kan? Udah anggap aja cawe-cawe semuanya lah. Sampai putusan untuk cawapres Prabowo sepertinya juga dari informasi beberapa orang dekat menunggu Jokowi, itu kan berarti apakah mungkin ada cawe-cawe juga kan? Ya betul. Iya kan? Tapi sih menurut gua iya ya, apalagi lu lihat deh dari kubu sebelah kan, udah ibaratnya udah nggak dianggap banget tuh di kubunya Ganjar sama Mahfud kan. Itu udah nggak dianggap banget kan, sudah menyerang Jokowi kan. Jokowi kayak gitu. Sebelum situ kita bahas dulu soal Gibran. Nah, gimana nih Gibrannya nih? Nah, Gibran ini sekarang kan berada di Solo ya. Jadi beberapa politikus di KM kita ajak ngobrol, dia bilang Gibran ini mau dan sudah mengurus SKCK kan. Nah, tapi karena papa mamanya lagi di Cina, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi dia membantah dalam wawancara dengan wartawan. Saya tidak mengurus SKCK. Tidak mengurus SKCK ya. Gitu. Dan kemungkinan pengurusan SKCK itu di Semarang, bukan di Solo. Berarti memang dia benar nggak ngurus SKCK di Solo. Mungkin ya. Di Semarang beda lagi. Ya nanti kita tunggu saja dia mengurusnya di mana sebenarnya gitu. Tapi yang pasti kan kalau kita melihat berbagai gejala sudah semakin mengindikasikan bahwa memang Gibran ini memang paling tidak dicalonkan lah atau diinginkan oleh Jokowi, oleh ayahnya, oleh presiden untuk menjadi cawapres Prabowo. Betul. Jadi jangan juga kemudian menganggap tidak tahu gitu. Padahal sebenarnya ya dia tahu gitu kan. Iya. Tapi kayak tren-tren begitu udah akan selesai lah. Saya nggak tahu, orang udah mulai nggak percaya banget kan. Dan menariknya ya di koalisi sendiri di KM ini partai-partai juga kalau misalkan Gibran itu masih mau ya Pram ya, masih bersatu, mereka masih mau mengajukan Prabowo Gibran.
kayak misalkan Golkar kan, Iya. itu gencar sekali tuh pengen menguningkan Gibran, Gibran, artinya betul. Gibran menjadi kader Golkar gitu. Nah, Tapi terakhir yang gue dengar Gibrannya belum mau karena kan. dengan gejolak dan dinamika ini kan. karena Jadi- menunggu dari Cina pulang juga Betul. semuanya. Akan ada kemungkinan. Ini ada Kemungkinan. kemungkinan ya ketika nanti Gibran menjadi cawapres Prabowo, dia akan netral dulu. Ini sampai Kamis sore ya ini. Kamis sore informasinya seperti itu. Sen Pram. Iya, iya. Terus selain Gibran juga muncul nih namanya Erick Thohir. Erick Ah, Thohir. sahabat Kita Trump. pernah bahas ya waktu itu Betul. kan. Ya. Namanya Akan dia kuat dan kartunya keluar lagi. Tapi lagi-lagi masalahnya kalau misalkan Prabowo Erick Thohir, ini Golkarnya nggak setuju nih dengan Erick Thohir. Iya. Karena ya Kenapa? buat kepentingan Golkarnya di kepentingan Erlangga sendiri supaya nggak Iya. dimunaslupkan begitu. Oke. Jadi kalau kemudian Gibran masuk Golkar, itu Erlangga Hartarto nasibnya aman lah ya. Aman. Aman. Golkar pun bisa diprediksi meningkat suaranya. Iya, ada kutil efeknya kan. Iya. Ya. Oke. Dan 8 partai ini setuju kalau Gibran. Gibran. Apa indikasinya? Jumat malam lalu kan Prabowo memberikan kertas ketika rapat Iya. di Kertanegara itu Iya. kan kepada masing-masing ketua umum. Ada Oke. 8 ketua umum kan? 8 ketua umum. Prabowo juga menulis gitu. Apa namanya? Ketua umum ini diminta untuk menulis tiga cawapres. Cawapres. Dan 8 kertas itu semua menulis Gibran tuh yang pertama. Oh. Gitu. Gibran. Artinya 8 partai ini setuju kalau Gibran menjadi Cawapresnya cawapres. Prabowo. Saat itu ya, saat malam itu. Oke. Ya kita tunggulah pengumumannya dari kubunya Prabowo ya, karena udah masa terakhir yang duanya sudah start duluan. Iya, kalau kita lihat ini seperti sudah pernah kita tulis ya bahwa memang koalisinya Prabowo ini rapuh ya karena persoalan cawapres kan. Iya. PAN maunya Erick Thohir, Golkar maunya Erlangga Hartarto, itu sementara Demokrat juga belakangan maunya adalah Khofifah gitu. Dan sebelumnya pun juga persoalannya sama kan, persoalan Muhaimin Iskandar yang batal bergabung dengan koalisinya Prabowo dan akhirnya memilih berpasangan dengan Anies Baswedan. Anies, ya. Nah, ini memang menunjukkan bahwa faktor cawapres ini akhirnya menjadi titik lemah dari koalisi Prabowo dan bisa menimbulkan friksi atau konflik gitu. Walaupun bisa jadi nanti ketika lurahnya sudah memutuskan gitu kan, yang lain Satu suara akan semua. ikut, ya, ikut pasti gitu loh. Samina Watona. Nah ini berarti bisa jalan dong, Sen, Pram, Jokowi, Megawati. Kalau dengan situasi yang sekarang, apa yang terjadi di PDIP? Rasa-rasanya sih iya, Cak ya. Jadi kalau ini kita melihat yang tampil di publik saja. Waktu di acara Arsip Nasional, acara Ganjar dengan Mahfud, itu kan ditanya, Pak Ganjar kalau misalkan punya anak, apakah akan diberi keistimewaan seperti itu kan? Nyindir Jokowi Jadi banget ya. jawabannya adalah setiap kekuasaan itu ada batasnya dan jangan terlalu nafsu terhadap kekuasaan begitulah ya. Itu kan menyindir. Lalu yang kedua, dalam acara deklarasi di kantor DPP PDIP itu dilakukan saat Jokowi di Cina. Ya. Jadi kan lu aja deklarasi Ganjar di Batu Tulis, Jokowi lagi di Solo, Undang ya. diundang kan disuruh ke situ. Kok ini enggak. Lalu yang ketiga, ini kan di luar kebiasaannya Ibu Mega ya, yang mendaftarkan di awal-awal ya, Ya. Pramca. Ini juga kemarin kita ngobrol sama Oli itu bendahara umum PDIP, dia bilang ini ya artinya waktu lu mau bergabung apa enggak ini terbatas, sangat pendek. Ya Ganjar kan juga diumumkannya di hari Rabu ya, jadi daftarkan di KPU hari Kamis. Ini menurut orang PDIP artinya dia itu mendesak Jokowi, lu mau ikut sini atau ikut sono. gitu kan. Nah, sampai pendaftaran gak ada perwakilan istana kan di situ, artinya ya berarti di sono begitu kan. Ya. Pilihan yang sulit. Yang sulit pusing ya. nggak ada Jokowi, juga tidak ada Gibran. Ya, dan kita tahu ya waktu peresmian kantor DPC Solo ya, Ya. DP Solo itu Gibran pun tidak hadir. Tidak hadir. Walaupun Bu Mega hadirnya secara Daring. online ya. Ya, dengan Dan alasan ada tamu. ada tamu atau ada rapat atau apapun Ya. itu. Dan langsung disindir kan sama Ibu Mega di situ. Nah, Gitu. disitulah sebenarnya. Ini kan sudah semakin kelihatan rencana pisah jalannya ini gitu loh. Ya menurutku sih harusnya sih Gibran tidak perlu seperti itu ya. Kalau kemudian kita berbicara etika politik, ya kalau emang nggak sudah memilih calon tertentu ya sudah ikut saja gitu loh. Jangan kemudian menjadi bermuka 2, bermuka 3, bermuka 4 dan seterusnya. Ya. Dan kemudian malah menimbulkan antipati dari publik kan terhadap dia sendiri. Gitu. Lo kader PDIP ya, Pram? Merah, tapi bukan berarti PDIP. Dan aku juga merah, tapi gue bukan PDIP. Kan banyak tuh yang komen-komen kan, jangan Pram ini PDIP nih, yang disusupin ke tembok nih katanya. Enggak lah. Kita darah saja merah gitu kan. Sama lu juga pada merah gitu. Tapi ya lagi-lagi saya bukan kader PDIP. partai manapun. Gitu. Oke, dengan kondisi yang akan berpisah jalan ini, kira-kira rencana PDIP selanjutnya apa sih? Ya, ini gue ngobrol sama teman-teman di PDIP maupun beberapa politikus pendukung pemerintah ya, karena kan pasti mereka berkomunikasi gitu. Ada rencana kalau misalkan Jokowi
itu di kubu seberang atau Prabowo benar-benar Gibran yang itu dibaca bahwa Jokowi di situ, mereka akan mencabut seluruh menterinya. Wah, perang Baratayuda ini, Perang Pram. Baratayuda kan. Udah. Gitu tuh. Iya, iya. Dan ketika kita bertemu dengan Andika ya Pram ya, Sein beberapa Andika Perkasa ya? Andika Perkasa, Wakil wakil Ketua ketua TPN, TPN, ya, Ganjar beberapa Pranowo. beberapa hari yang lalu gitu. Mereka sudah menghitung kalau faktor Pak Jokowi tidak mendukung, ini faktor apa namanya dampaknya apa untuk pemenangan Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Gitu. Iya, Artinya iya. elektabilitas, apakah akan menurunkan elektabilitas segala macam. Itu bahkan sudah dihitung dalam matriks gitu. Oh, oke. Termasuk lembaga yang itu juga ya, yang Yang mana nih? masang-masang baliho-baliho tuh. Nah, Pram, kalau jadi pasangan Prabowo dan Gibran, apa efeknya sebenarnya? Kalau Prabowo Gibran jadi ya, itu yang satu ya, ini jelas ini semakin menebalkan gitu kan politik dinasti Jokowi. Yang dulu bilangnya tidak ada politik dinasti sama sekali, tapi sekarang ini adalah benar-benar semakin menguatkan, bukan hanya menjadikan, tapi memang semakin menguatkan politik dinastinya Jokowi, ya kan? Dan yang kedua, kita akan melihat potensi penyalahgunaan kewenangan negara atau alat negara ini menjadi semakin besar. Jadi nggak netral ya. Tidak netral, pasti kita tahu lah ya, dan kita pernah menuliskan waktu pilkada yang Itu di masif Solo di Solo, maupun di Medan, itu ada penggunaan alat-alat negara di situ, Apa aja tuh? intelijen, terus juga militer maupun penegak hukum, ya kan? Dan ini sangat berbahaya ketika Jokowi kemudian mengerahkan alat-alat negara ini. Masa iya sih kalau kemudian Jokowi netral gitu kan, atau kemudian tidak membantu anaknya Keluarganya. untuk menang, keluarganya menang gitu kan? Itu menurut gua suatu hal yang mustahil gitu. Ya nggak Seperti mungkin lagu, lah. harta yang paling berharga Yoi, ya kan? adalah keluarga. Nah, ini disebut juga oleh Gibran tuh di tweetnya ya Oh, kan. iya. Dan kalau kita melihat berikutnya MK ini nanti kan akan menjadi titik terakhir ya untuk Benteng uji demokrasi. pemilu kan, Ya. sengketa hasil pemilihan umum. Dan kalau lu kebayang nggak kalau kemudian seorang Anwar Usman di sana bisa membuat gebrakan atau manuver yang mengakibatkan terbukanya jalan untuk Gibran menjadi capres atau cawapres itu, dan di ujung bisa saja kan dia membuat orang ini, Gibran ini, ponakannya menjadi menang dalam pemilu. Kalau misalkan ada sengketa ya. Kalau misalnya ada sengketa Oke. gitu kan, katakanlah Prabowo kalah gitu ya, kalah tipis gitu Atau enggak. di satu wilayah, dia bisa saja mempengaruhi hakim MK lain. Nah, dia sudah pernah melakukan kok sebelumnya kan, ya kan, dengan mengubah dan dengan kemudian melobi hakim MK, terus kemudian juga tadi seperti sudah kita sebutkan, kenapa tidak? Peluang ini kan menjadi sangat besar, Ya. dan ini tentu efeknya sangat buruk untuk demokrasi. Tapi gini Pramca, gue ngobrol lah. Jadi di dalam alam pikir atau perbincangan para elit-elit, termasuk Jokowi, Luhut dan lain-lain begitu kan. Hal ini pernah terjadi di Filipina. Filipina, Nah, itu kan anaknya Marcos, Oh, ya kan, lalu- anaknya Duterte, Iya. ya. Itu kan meniru, tapi di Iya. sana tidak ada aturan yang membatasi soal usia. Betul, Iya. betul. Makanya digergaji lah Nah, gitu. lu lihat kan kemarin Ferdinand Marcos Junior ini, Iya. ini baru saja membuat keputusan untuk menganulir atau tidak memasukkan hari libur yang dulunya diperingati oleh oleh masyarakat Filipina dalam people power yang menjatuhkan bapaknya dia gitu. Nah, lu kebayang berarti kan kalau kemudian politik dinasti ini terus berjalan gitu. Ya. Trennya memang begitu kan. Nah, iya. Tapi jangan sampai di Indonesia terjadi lah. Ya, ini berarti lu melarang untuk memilih Gibran dong. Wah. Gue nggak melarang, tapi Gimana? mencerdaskan masyarakat loh bahwa ada gejala seperti ini yang berujung bisa negatif gitu. Dan gak ada sisi positifnya namanya politik Politik dinasti ya. dinasti. Kalau kita lihat kan Jokowi atau kemudian Gibran atau siapapun bilang percayakan, kita serahkan saja pada rakyat. Lah, Oh jangan milih saya gitu ya, kan. kalau rakyat sudah tidak memilih saya nggak apa-apa gitu loh. Sekarang pertama yang melakukan ketidakpantasan politik itu siapa? Ya kan, itu orang melakukan dinasti politik. Nah, setelah itu kemudian menyerahkan pada rakyat untuk memilih atau tidak memilih. That's not fair buat gue gitu loh. Dulu yang sudah melakukan, terus kemudian ya sudah terserah rakyat saja gitu loh. Tinggal lempar aja kan. Ya Yang iya, mereka begitu gitu. kan, enak kan. Iya. Oke, udah cukup nih, udah malam nih.